سبيل الدموع سبيل مريح وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ketua BDI baru saya tahu kemarin sempat saya juga jarang di sini. Dulu saya pernah di sini Pak, sempat isi bahasa Arab waktu zaman Viko karena Pertamina. Ya, saya lihat wajah-wajah baru ini, ya wajah-wajah lama ini kayaknya ini Bapak. Assalamualaikum. Bahasa Arab sama Pak Satria, mana Pak Satria ini? Tadi ada ketemu di ini tadi. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, kita bersyukur semua nih di sini. Alhamdulillah, semua bersyukur karena baru saja kita melaksanakan perintah Allah yang agung, yaitu sholat Isya secara berjamaah. Mudah-mudahan kita kuat semua untuk berjamaah nih. Jadi bukan di sini saja ya, di luar ketika Bapak Kop misalnya juga kuat untuk berjamaah di masjid. Mudah-mudahan kita semua ya, amin. Ini syukur kita karena masih diberikan nikmat ini. Ini nikmat sebenarnya, enggak kita rasakan selain kita sendiri yang merasakan nikmat itu, nikmat melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian nikmat juga nikmat iman Islam tentunya. Kalau sudah kita melakukan sholat berjamaah ini berarti karena iman, dorongan iman dan Islam, kan? Islam tidak cukup ya, tapi iman yang memberikan dorongan kita sehingga kita dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, sesuai tema kita sempat ada di share ke saya, diminta judulnya apa. Tema kita itu sebenarnya di dalam yang sempat saya ini sama Pak Ustadz Jais, itu kekuatan adab dalam Islam. Kekuatan adab dalam Islam. Sebelum kita membahas tentang adab, perlu kita ketahui adab itu sama nggak dengan akhlak. Nah itu dia. Ini secara bahasa ya. Adab, akhlak. Ini kata yang berbeda. Nah, memang kalau adab dan akhlak itu maksud dan tujuannya sama, tapi secara maknanya beda. Maksudnya sama. Nah, kalau adab itu, kalau dari sisi bahasa, adab itu adab artinya sopan, beradab, memiliki sopan santun, tata krama. Nah, kalau akhlak ini secara bahasa dulu ya. Kalau akhlak itu kan dari kata khala sama qa. Akhlak, ya kan? Isi masdar khalaqa yakhluqu akhlaqan. Ya. Dari kata khalaq ini kan banyak ya kalau bahasa Arab. Ini saya lebih ke bahasa Arab karena saya sempat sedikit belajar memahami bahasa Arab. Waktu saya pernah di Libya, di Jakarta, sampai takmili, ya walaupun tidak sampai LC-nya, tapi saya lanjut S1-nya di Al-Aqidah di Kampung Melayu. Dari mana tuh? Jakarta mana Kampung Melayu itu? Yang Jakarta adalah Jakarta Timur ya. Nah, Kampung Melayu ada situ. Nah, jadi kalau dari akhlak itu sebenarnya diambil kata jiwa sebenarnya. Jiwa. Karena penciptaan kita kan khuliqal insan. Nah, gitu kan. Dhaifah. Diciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Jadi asal akhlak ini sebenarnya ciptaan. Dari kata yang menciptakan yang Maha Agung, Khaliq. Bayangin tuh, sampai akhlak saja, kata-kata akhlak itu saking
kalau saya bilang beda, ada adab dengan akhlak itu beda. Bedanya akhlak ini sebenarnya kalau kita nih, alhamdulillah sudah bisa menjaga sholat, sudah merasakan nikmat agama, mulailah nih kita berakhlak. Nah, nih, karena kenapa saya bilang katakan akhlak ini dahsyat? Itu diambil dari kata khaliq, yang menciptakan. Kan? Kalau tadi khulika, diciptakan kita ini, ya kan? Berarti yang menciptakan Allah. Khaliq. Kata khaliq ini bisa dilihat dalam surah Shad ayat 71 sampai 72. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan. Wa in qala rabbuka lil malaika inni khaliqun. Nah, itu. Sungguhnya aku khaliq, yang menciptakan. Berarti kata akhlak ini diambil dari kata sang pencipta. Dari kata-kata ini kayak saya bahas bahasa Arab. Makanya dahsyatnya kalau akhlak itu. Kenapa juga saya ambil, mohon izin, latar belakang tema ini, asal mulanya saya ambil karena ada dalam satu hadis saya berpikir, wah, kayaknya kalau kita punya akhlak, ya, walaupun enggak, sebelum saya sebutin hadisnya ya, walaupun kita enggak sholat malam, ya, tahajud, kemudian menjaga puasa sunnah maksudnya, itu justru lebih dahsyat orang yang berakhlak ini. Ada di sini saya baca hadisnya ya. Nih saya gak apa-apa latar belakangnya. Kenapa saya ambil tema ini, ternyata sangat luar biasa akhlak ini. Sampai mengalahkan orang yang puasa dan orang yang sholat malam. Di sini disebutkan wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal mu'min la yudrika bi husnil khuluqihi darajatas shaimil qa'imi. Ini Aisyah. Hadis di sini disebutkan hadis sahih. Berkata Aisyah, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, sungguhnya seorang muslim itu dia akan mencapai derajat akhlaknya sampai mengalahkan orang yang derajat puasa. Tentunya puasa sunnah maksudnya di sini, bukan puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan nggak ada yang ngalahin, nggak ada. Karena puasa wajib. Al-Qaim, di sini as-Saimil Qaim. Qaim itu kalau bahasa Arabnya artinya orang yang berdiri. Maksudnya apa? Salat malam. Ini kalau yang nggak ngerti bahasa Arab, yang tidak luas memahami kaidah. Ini bahasa Arab itu luas sebenarnya. Satu kata aja bisa banyak artinya. Tergantung dari takbir atau makna yang sebelumnya. Qaim, orang yang melakukan sholat malam. Nah ini saya merenung nih di sini. Kita lumayan kan, kalau saya ingat di Balikpapan itu ada seorang di Hidayatullah, tapi saya dengan informasi saja. Ada seorang ustadz di situ, dia menjaga sholat malam luar biasa. Tapi kita nggak bisa pungkiri orang yang melakukan sholat malam dahsyat kan. Nah, cuma maksudnya ini akhlak yang bagaimana kok bisa sampai ngalahin? Ya nih itu. Nah, nanti kita akan bahas nih pelan-pelan. Sampai bisa ngalahin derajatnya orang yang puasa sunnah sama orang sering bangun malam atau tahajud. Akhlak ini. Oke, saya runut lagi adab tadi. Nah, jadi sudah mulai paham ya adab sama akhlak tadi. Adab kalau di dalam Al-Quran rasanya tidak ada.
Ya, wallahu alam. Tapi kalau akhlak banyak kata-kata dari khulika, ada khalik, ada makhluk. Makhluk apa artinya? Ciptaan. Nah, ciptaan Allah ya diantaranya makhluk adalah manusia. Ada hadis yang ada kata adab. Seperti hadis, saya lupa riwayatnya dan ini sering kita dengar bagi anak-anak pesantren ini sering ada kita dengar. Rasulullah SAW bersabda, "Adabani Rabbi fa ahsani ta'dibi." Adabani Rabbi. Allah Subhanahu wa taala mengajari aku adab. Nah, Allah langsung mengajari aku adab. Kata adab nih, adabani. Fa ahsani ta'dibi. Maka adabku baik. Nah, jadi memang Rasulullah beda dengan kita. Berarti kalau adab ini harus apa cara mendapatkan adab? Harus belajar. Nih, kalau mendapatkan akhlak dengan kita taat. Tadi saya sebutin. Kalau kita masya Allah, saya lihat di sini orang-orang ahli masjid lah ya, ahli kumpul-kumpul orang-orang yang baik, orang soleh. Kita mudah-mudahan. Nah, akan muncul akhlak kita. Karena memang akhlak itu tanpa kita sadari itu tumbuh dalam jiwa kita. Duna tafkirin wala tahrikin. Tanpa dipikirkan, tanpa kita takbir akhlak. Langsung tiba-tiba. Dengan apa? Kuncinya apa? Dengan kita taat saja atas perintah Allah akan muncul akhlak yang baik pada diri kita. Tapi kalau adab bukan adab. Adab itu kita ajari. Adab itu kayak macam aturan. Saya kaitkan dengan misalnya di perusahaan kita ini. Di seorang pekerja itu dia harus memiliki kinerja ya. Katakanlah di sini sebuah perusahaan. Dia harus memiliki dua apa disebut ya? Ya bisa dikatakan dua sikap atau dua aspek ya, mohon maaf bukan sikap, dua aspek bagi seorang pekerja supaya katakanlah kinerjanya baik. Maka akan dilihat aspek hard skill sama soft skill. Kalau hard skill itu lebih kepada ilmu, skillnya dia, keterampilan dia. Misalnya di IT, berarti IT-nya dia hebat. Atau keterampilan yang lain. Tapi soft skill ini, nah ini adab, attitude. Bagaimana bisa dia bergaul dengan teman-temannya, bagaimana dia bekerja dengan tim. Saya rasa Bapak-bapak lebih paham ya kalau sudah masalah ini, masalah di kerjaan kita. Nah, berarti ini masuk apa ini? Adab. Soft skill itu adab. Nah, adab ini saya katakan tadi aturan-aturan, baik aturan itu datangnya dari Allah, baik aturan itu datangnya dari Rasulullah. Mulai lagi ada aturan-aturan yang dibuat oleh manusia, ya kita taati selagi itu memang baik dan tidak bertentangan dengan syariat Islam kan gitu. Jadi semua aturan-aturan itu maka disebut dengan adab. Mulai kita belajar kayak di pesantren misalnya, kita juga ya seperti pesantren, kita merasa diri kita ini walaupun bapak ini bekerja di perusahaan seakan-akan nyantri kita. Emang harus gitu kan, mau belajar ilmu kan. Nah, oh sudah saya ini nyantri gitu. Nah, ya terserah nyantrinya ala bebas saja misalnya kan. Misalnya kita ada halaqah ya kan, kita belajar di situ. Karena kalau kita tidak suasanakan dengan belajar itu, ya mohon maaf kita mungkin tidak termasuk mungkin orang-orang yang baik gitu kan. Nah, bisa kita akan jauh dari agama kan gitu. Ini salah satu maksudnya. Untuk menjaga eksistensi kita sebagai agama yang baik ini ya belajar, berkumpul sama orang-orang yang soleh, orang yang baik. Itu maksudnya. Kita belajar adab. Misalnya ini contoh kayak di pesantren ada belajar adab makan.
Ya, adab tidur. Nah, bapak-bapak makan di sini sudah beradab apa enggak? Nah, itu yang harus kita karena kita ini karena mengaku kita Islam ya belajar adab itu supaya dengan adab itu kita mendapatkan pahala. Kok dapat pahala? Ya karena sumbernya dari mana adab itu? Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan ketika kita lakukan adab-adab itu, kita dapat pahala. Pahala apa namanya? Pahala sunnah, kan gitu. Nah, jadi adab. Jadi adab ini saya ulang lagi, apa tadi? Sopan, tata krama, kan gitu. Nah, orang kafir pun bukan Islam, ya beradab, tapi belum tentu berakhlak. Ya kan? Kalau akhlak itu kan lahir tadi dari kita taat, ya. Tuh. Jadi adab ini semuanya. Tapi adab ini juga perlu dalam Islam. Ini tadi supaya kita betul menjadi orang yang baik dalam agama. Seperti Imam Al-Jauzi katakan, Imam Jauzi, kalau melihat agamanya seseorang, nah, lihat adabnya. Tuh. Kalau adabnya bagus, yaudah itu agamanya. Kalau adabnya tidak bagus berarti kurang agamanya, kan gitu. Ibnu Al-Jauzi ya. Kemudian Ibnu Mubarak mengatakan ini masalah adab. Jadi kita perlunya maksud saya ini belajar adab, belajar sunnah-sunnah Rasulullah itu maksudnya. Mungkin ada yang sudah mengamalkan adab, tapi ada yang masih belum. Oh kira-kira nih yang saya belum lakukan adab apa kan gitu. Pasti kita semua kasrun. Kita semua ini punya kelemahan. Ya. Pasti ada sisi-sisi yang mungkin sunnah-sunnah atau adab-adab yang belum kita kerjakan. Nah, semampu kita adab-adab yang bisa kita lakukan, apalagi istiqomah, tuh dahsyat dan sangat luar biasa. Hadirin dan bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, baik, tadi sudah ya jelas ya adab akhlak. Kita dituntut untuk supaya belajar supaya kita mendapatkan adab yang baik. Ibnu Mubarak, maaf tadi saya nyambung. Ibnu Mubarak mengatakan, Ibnu Mubarak, siapa yang kenal Ibnu Mubarak? Seorang tabi'in, seorang ulama, ya. Dia posisinya tabi'in atau tabi'in, nah, lupa saya ya. Jelasnya antara dua itu, kalau enggak tabi'in, tabi'in. Karena kan turunan kan sahabat, kemudian tabi'in, ya, tabi'in. Ibnu Mubarak, seorang ulama di kalangan tabi'in, beliau mengatakan barang siapa yang menyepelehkan, nah, atau yang meremehkan, mentahawana bahasa Arabnya, menyepelehkan, meremehkan, bil adab hurima bihurmatil sunan. Barang siapa yang menyepelehkan, meremehkan adab, maka dia akan kesulitan untuk melaksanakan sunnah. Nah, begitu sebaliknya, barang siapa yang menyepelehkan sunnah sudah tahu sendiri ya, sunnah Rasul, disepelehkan sunnah itu, maka dia akan Allah berikan kesulitan untuk melaksanakan kewajiban. Nah, barang siapa yang meremehkan kewajiban, maka dia akan kesulitan mengenal Allah. Maksudnya mengenal Allah ini siapa maksudnya? Tauhid, akidah. Ini yang penting kita, akidah kita, keyakinan kita. Jadi runtutannya dari mana tadi? Dari adab, Pak. Ini Ibnu Mubarak seorang ulama. Nah, dan kalau kita mau lihat secara akal dan logika, coba kita remehkan aja adab. Pasti kita akan kesulitan untuk melaksanakan sunnah. Begitu sebaliknya, kita remehkan sunnah, ya kan? Kadang kita ya tidak, mohon izin, mohon maaf nih, misalnya habis sholat 5 waktu itu ada qabliyah ba'diyah kan? Ya udah kita remehkan itu, kita
nggak menjaga sholat qabliyah ba'diyah. Duh, kesian. Ya. Kesiannya apa? Kata Ahmad bin Hambal, rajulun su. Ini Ahmad bin Hambal, bukan saya yang katakan. Seorang, tahu kan Ahmad bin Hambal kan? Seorang apa? Ya, imam mazhab, ya kan? Ada 4 mazhab yang kita akui di agama kita ini kan. Salah satu Imam Ahmad, dia katakan orang yang menyepelekan qabliyah ba'diyah atau tidak peduli dengan melaksanakannya itu bilangnya apa? Rajulun su, orang jelek. Tuh. Kalau dia sepelekan itu saja, ya bakal susah dia mau melaksanakan sholat itu yang wajib, susah. Ya itu aja dia sepelekan pasti. Begitu sepelenya, kalau disepelekan wajib, pasti dia kesulitan untuk mengenal Allah. Mungkin kayaknya waktu kita saya rasa cukup, kita lebih kepada diskusi saja, tanya jawab saja, supaya lebih aktif pengajian kita. Tapi saya harap sekitar ini aja ya, tentang adab dan akhlak.